Panja Pangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga yang saya hormati. Pertama, di dalam Undang-Undang Pangan, karena konteksnya saya akan membatasi dalam persoalan pangan, terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Dan kalaupun kemudian bahwa Badan Pangan didirikan atas dasar Undang-Undang 18 tahun 2012, tentu ini didasarkan kepada kebutuhan masa depan pada waktu itu. Saya Ketua Panja yang merumuskan dari A sampai Z, yang dasarnya saya kira pertama yang harus dicatat bahwa Badan Pangan itu dibentuk untuk menjalankan undang-undang pangan terkait dengan kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Dalam Undang-Undang Pangan sendiri disebutkan bahwa yang diatur di dalam undang-undang itu adalah pangan strategis. Jadi tidak seluruh pangan juga diatur dan dilaksanakan oleh Badan Pangan. Jadi kalau Badan Pangan melaksanakan undang-undang, sesungguhnya yang diatur dan dilaksanakan oleh Badan Pangan itu adalah pangan strategis. Pangan strategis ada di penjelasannya, yaitu beras dan lain sebagainya, itu diatur juga supaya tidak menjadi pasal abu-abu. Nah, dalam konteks kebutuhan institusi pada waktu itu sebetulnya ingin menjembatani antara Kementerian Pertanian yang posisinya adalah sebagai produsen, gitu ya, produsen pangan itu adalah Kementerian Pertanian dengan berbagai polisinya, dengan berbagai stimulus anggarannya. Pada sisi lain, Kementerian Perdagangan adalah sebagai institusi yang mengatur di hilir. Jadi di hulu dan di hilir, maka kita butuh institusi di tengah. Untuk apa? Untuk bisa menjaga kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan pangan. Dulu sebetulnya dengan adanya Badan Pangan, kita juga ingin menghilangkan atau mereduksi keberadaannya Rakortas untuk bahan pangan strategis. Jadi bahan pangan strategis nggak perlu Rakortas, cukup dirumuskan di Badan Pangan dan kemudian rekomendasi Badan Pangan kemana? Termasuk Badan Pangan diberikan kewenangan untuk menunjuk BUMN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga juga dibuka ruang bahwa Badan Pangan bisa melaksanakan penganggaran, eksekusi penganggaran. Bisa menjadi KPA dulu, kami mikirnya bahwa bisa menjadi kuasa pemegang anggarannya Bulog, supaya Bulog juga kembali bisa mengelola terhadap stoknya. Stok seluruh komoditas pangan strategis yang diatur juga di dalam Undang-Undang Pangan. Ini sebetulnya konteksnya, sehingga tidak terlalu banyak menurut saya kewenangan. Bahkan pada akhirnya kewenangan di hilir maupun kewenangan di pengeluaran pemasukan itu tetap ada di perdagangan. Gitu. Karena di dalam konteks pangan, Badan Pangan tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkan izin pemasukan maupun pengeluaran, ekspor maupun impor gitu. Nah, oleh karenanya, menurut saya ini harus dirumuskan ulang secara tepat gitu. Dirumuskan ulang secara cepat agar betul-betul tidak tumpang tindih tupoksinya. Gitu. Tupoksinya tidak tumpang tindih. Sehingga ada beberapa hal yang saya ingin memberikan masukan kepada Bapak-Bapak sekalian. Pertama terkait dengan post border. Bea cukai. Bea cukai itu kalau kata Pak Haikal itu biaya sama cukai, sama biaya yang menjadi kewajiban produk memberikan kontribusi atau retribusi kepada negara. Dia memang hanya mengurus di sisi itu, tetapi
untuk bisa mengawasi pemasukan dan pengeluaran, itu otoritasnya ada di Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Bagaimana dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri? Saya pernah satu kasus, saya membuka polis lainnya yang dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri pada waktu menutup pabrik gula Tersana yang milik RNI itu. Dulu karena menghasilkan gula yang berindikasi belum memenuhi standar keamanan pangan. Saya kaget pada waktu itu, pengaduan dari masyarakat, kemudian saya datang. Bahkan kalau membuka juga terhadap tata cara penyimpanan bahan pangan, sebetulnya kewenangan terbesarnya masih ada di Kementerian Perdagangan. Karena dua pasal yang sama itu ada di Undang-Undang 18 tahun 2012, ada juga di Undang-Undang Perdagangan tahun 2014. Ada juga. Sama bahwa ada batas penyimpanan yang diperbolehkan. Sehingga dulu pernah ada kasus pabrik berasnya PT Ibu yang kemudian disegel juga, gitu ya. Jadi sudah banyak kasus yang sebetulnya ini bisa dijadikan acuan. Sesungguhnya sistem pengawasan terhadap badan pangan itu masih melekat di Kementerian Perdagangan. Nah, kalau kemudian bahwa Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga ini menunjukkan sesuai dengan tupoksi yang lebih luas sesungguhnya tupoksi ini, menurut saya ini coba dirumuskan kembali, ya. Right post border. Maka itu saya mengusulkan Pak Haikel, coba di dalam panja juga diusulkan untuk keefektifan di dalam pemasukan dan pengeluaran impor, pengeluaran dan pemasukan bahan pangan, karena ini konteksnya panja pangan ya, gitu. Nanti mungkin bisa diperluas ke sistem perdagangan lain. Karena ini konteksnya adalah panja pangan bisa mengusulkan bahwa sistem pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran bahan pangan itu juga harus dibentuk satgas di setiap border. Yang ya nanti disesuaikan sumber daya manusia dan anggarannya nanti disesuaikan. Dan kalau kemudian bahwa ini menjadi kepentingan politik, pengambilan keputusan di Komisi 6, dari tingkat panja nanti dinaikkan dalam raker dengan Menteri Perdagangan di rapat kerja komisi. Jadi biasa begitu, dulu kalau mengambil keputusan di panja dinaikin kepada rapat di tingkat kebijakan negara. Jadi ini juga bisa menurut saya, karena kita sudah menemukan banyak hal menjadi tidak efektif di dalam menangkal terhadap keterjangkauan. Keterjangkauan itu kan barangnya ada, harganya juga terjangkau. Jadi kalau lihat definisi ketersediaan dan keterjangkauan itu adalah barangnya ada dan harganya terjangkau. Nah, sehingga bagaimana juga lebih efektif mengantisipasi, memitigasi terhadap persoalan jika terjadi kenaikan harga yang tiba-tiba tidak dapat dikendalikan. Ya, ini harus dibicarakan, dan itu merupakan tupoksinya Kementerian Perdagangan gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah momentum bahwa bukan kemudian bahwa ada badan pangan malah sudah menjadi tupoksi badan pangan. Di badan pangannya juga padahal nggak dikerjakan gitu kan. Ya semakin kasihan nanti rakyat akan kebutuhan yang sangat mendasar gitu. Pangan itu adalah hak asasi manusia, makanya harus dijaga oleh seluruh institusi, baik itu Kementerian Pertanian sebagai institusi yang menjaga produksi, ya, memberikan stimulus produksi di situ, kebijakan untuk melakukan produksi, maupun di instansi BPN itu Badan Pangan Nasional adalah sebagai posisi wasit mengeluarkan rekomendasi. Oh, ini produknya kurang nih, produksi beras ini kurang, harus ekspor, ya di Badan Pangan. Harus import berapa? Ya Badan Pangan yang menghitung. Yang melakukan siapa? Ya Kementerian Perdagangan gitu loh. Kemudian kebutuhan gula, ini bahaya nih. Pasti harga akan naik, rakyat akan susah. Ya silakan.
Dalam memenuhi ketahanan pangan, Badan Pangan ya harus merekomendasikan berapa kebutuhan untuk bisa menjaga stabilitas harga di pasaran gitu. Nah ini, jadi tidak ada tupoksi yang hilang. Tambah institusi sebetulnya karena dulu kami merasa bahwa institusi yang ada belum mampu untuk bisa menstabilkan harga di pasar, bisa menjamin ketersediaan dan keterjangkauan terhadap pangan-pangan strategis yang dibutuhkan setiap hari. Nah, oleh karenanya, menurut saya, dirumuskan kembali saja. Ini kan Pak Dirjen baru semua ini. Pak Dirjen ini baru semua. Dirumuskan ulang, kemudian ya kalau bisa rapat 3 pihak, gitu, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Pangan, dan Kementerian Perdagangan, rumuskan bareng di situ. Oke, Anda kan di hulu, Anda ini ada di tengah, kami di hilir. Yuk berbaginya di mana? Nah pada sisi lain saya minta pengawasan lebih kuat gitu, lebih memadai lah pasukannya. Jangan sampai diberikan tupoksi pengawasan, tetapi juga kemampuan keuangan dan pasukannya nggak ada, ya sudah. Pasti mafia semua yang bermain itu, mafia semua. Nah sehingga saya akan masuk ke hal-hal yang lebih teknis, Pak. Kalau Dirjen Perdagangan Luar Negeri kan jelas-jelas lah pemasukan. Pengeluaran juga ngurusi di luar negerinya. Nah ini di dalam negerinya, taruhlah impor daging misalkan, daging kerbau. Itu daging kerbau sebetulnya tidak diatur sebetulnya dalam undang-undang itu. Saya dulu waktu membahas undang-undang, saya ketua panja juga. Pada waktu membahas undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, Indonesia ini kaku, nggak bisa lagi untuk bisa menstabilkan harga daging dan selalu disetir oleh Australia. Karena hanya berlaku country base. Jadi hanya berlaku impor dari negara-negara yang bebas kuku mulut. Padahal yang bebas, yang zona bebas itu banyak, gitu. India, kemudian beberapa negara di Amerika Latin juga zona. Akhirnya kan hanya Australia, New Zealand yang menguasai karena country base. Akhirnya dibuka dalam hal tertentu, meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi menutup zona base, saya buka dalam pasal itu bahwa dalam hal tertentu maka dapat dilakukan pemasukan melalui zona yang bebas kuku mulut atau zona base-nya berlaku dalam hal tertentu. Nah, tetapi juga jangan kebablasan gitu loh. Dalam hal tertentu itu jika daging sudah mahal, kemudian situasinya memang krisis, itu kan tertentu gitu. Ini dalam hal biasa saja juga masuk aja gitu. Bahkan Pak Dirjen Perlindungan Konsumen, Pak Moga, ini juga harus diwaspadai. Pemasukan-pemasukan ini juga banyak kita ini dikelabui gitu loh oleh importer itu. Tiruan itu kan dilarang gitu, tapi kok masih banyak tiruan impor gitu. Jangan salah, itu impornya izinnya daging, dalamnya dibungkus, di dalamnya itu jeroan. Jeroan itu kan barang tidak berharga di negara-negara di Australia, di New Zealand itu kan nggak berharga. Tapi kalau sudah masuk Indonesia menjadi makanan istimewa. Kemarin saya makan soto Madura yang biasa. Ya daging isinya, tapi begitu saya coba yang istimewa, jeroan isinya gitu loh. Jadi artinya aneh gitu menurut saya. Nah ini juga harus bisa dipastikan bahwa dokumen yang menjadi izin impor dari Kementerian Perdagangan juga bisa ditegakkan, law enforcement-nya ada di border gitu loh. Di tempat-tempat kedatangan itu ada nggak sekarang Pak? Nggak ada kan? Nggak ada gitu. Nah ini tidak ada yang bisa memastikan bea cukai ya urusannya bea dan cukai, bea cukai gitu. Nah oleh karenanya menurut saya ke depan ini harus dipersiapkan, hitung dengan pasti berapa kebutuhan sumber daya manusia, berapa kebutuhan anggarannya, sehingga dapat memastikan terhadap san perdagangan ini bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, perdagangan dalam negeri. Itu kalau sudah datang ke dalam negeri, bagaimana sih sistem pengawasannya Pak? Alurnya itu gimana gitu. Misalkan impor daging sudah masuk nih satu pintu. Dulu juga kita minta bahwa untuk pemasukan bahan-bahan strategis itu
ya satu pintu sajalah BUMN. Oke lah, Bulog ditunjuk untuk daging kerbau, Berdikari ditunjuk untuk daging sapi yang dari Brasil dan wilayah lainnya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam negeri, itu pola distribusinya seperti apa gitu? Apakah bisa dengan monopoli misalkan? Atau tidak boleh monopoli karena ada batas-batas penyimpanan bahan pangan dalam batas tertentu. Kalau nggak salah, permen ya? Perpresnya ada, jumlahnya ada di situ. Nah, perpres berarti. Nah, perpres itu coba dikirimkan ke DPR nih, biar tahu. Karena kalau misalkan dia punya kapasitas 100.000 ton, atau jangan gede-gede lah, 40.000 ton menyimpan daging. Terus kalau menyimpan daging di kapasitas cold storage-nya 40.000 ton, itu masuk kategori itu enggak pasal itu? Pasal penimbunan itu. Kan sebetulnya disebutkan pasal penimbunan itu. Gitu. Nah, kalau ini terjadi, itu tidak boleh berarti. Gitu. PTIB itu kan karena menyimpan beras 1 juta ton gitu. Betul Pak ya? Pak Karim? Betul ya? Nah, ini yang coba nanti ditegakkan gitu. Ditegakkan oleh siapa? Ya oleh tertib niaga. Karena pasalnya jelas di situ, undang-undangnya jelas. Nah, kalau kemudian juga sapi, dia punya 3.000 ekor. Kemudian diasumsikan dengan berat tertentu. Masuk kategori nggak terhadap penimbunan? Gitu Pak Haikal ya? Masuk nggak itu? Kan ada yang punya 5.000 sapi. Masuk nggak dia sampai kepada pasal penimbunan itu? Betul tidak? Kewajiban, kan ada pasal kewajiban juga. Kewajiban importir untuk bisa juga melakukan fattening di dalam negeri atau peternakan di dalam negeri. Kan ada juga. Dicek Pak. Gitu. Jangan impornya masuk, peternakannya enggak. Gitu. Kan tidak membangun iklim usaha di dalam negeri pada akhirnya. Kita hanya dijadikan konsumen saja oleh para pelaku usaha di luar negeri gitu. Nah, ini juga harus menurut saya harus kita betul-betul awasi gitu ya. Gandum yang sudah 13 juta itu, di mana itu tata niaganya gandum 13 juta? Kita tahu? Nggak tahu kita. Seperti apa tata niaganya itu masuk ke dalam negeri? Sampai kemudian menjadi menjadi konsumsi yang luar biasa menggantikan konsumsi beras misalkan, konsumsi padi. Gitu. Terus apalagi jagung pakan, seperti apa itu alur dari mulai impor datang ke dalam negeri sampai kepada pabrik-pabrik pakan. Pabrik pakan hanya dikuasai oleh 2, Carun dan Konfit. Hanya 2 pabrik. Ini masuk kategori pelanggaran atau tidak? Berapa besar mereka bisa menyimpan bahan pangan hewani di situ? Masuk kategori nggak terhadap pelanggaran hukum itu? Kan inginnya bahwa supaya bahan pangan ini terdistribusi secara merata kepada seluruhnya. Nah, oleh karenanya harus ada batas penyimpanan dalam batas tertentu. Apabila melebihi batas tertentu, maka itu akan dikenakan pasal penimbunan yang menyebabkan harga di pasar kemudian tidak terkendali. Nah, berapa batasannya? Kita coba lihat lagi. Makanya saya suka kalau Pak Haikal menanyakan, itu gudang-gudang di sana dilihat ya, gitu loh. Nah, diinspeksi enggak? Yang di Papua sana pernah nggak diinspeksi? Kemudian yang di pinggir-pinggir atau di Sumatera, di Sulawesi, pernah nggak diinspeksikan? Tidak, gitu. Nah, ini menurut saya ke depan kalau mau ditertibkan, ya ayo kita tertibkan. Kita berikan keputusan politik di sini yang bisa ditindaklanjuti oleh kementerian sebagai peningkatan kemampuan dan kekuatan sistem pengawasan tata niaga. Yang terakhir Pak Haikal, mohon maaf kalau ada yang kurang, soalnya Pak Haikal udah komplit banget jadi saya. Kalau penetapan terhadap izin-izin impor itu seperti apa? Prioritas untuk memberikan izin kepada perusahaan itu seperti apa? Contohnya bawang putih gitu ya. Kan terindikasi sebetulnya mereka ada sindikasi gitu.
antar satu dan lainnya. Ini terbuka ya, Pak Eka ya? Terbuka ya? Saya kira kalau nanti jawabannya minta tertutup, kita beri tertutup lah ya. Ini pertanyaannya boleh terbuka lah. Bagaimana itu penetapan Dirjen ini? Siapa nih Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dalam Negeri yang memutuskan bagaimana cara penetapan perusahaan yang diberikan izin itu? Apa parameternya? Sehingga kemudian importir memang mendapatkan izin. Saya dengar pengaduan banyak sekali yang mengajukan, tetapi hanya sedikit perusahaan yang mendapatkan. Bahkan kalaupun yang mendapatkan, terindikasi merupakan satu kesatuan sindikasi korporasi gitu. Kalau nggak salah dari 200 sekian maju, baru 37 atau berapa yang disetujui. Coba saya ingin tahu, dan saya mohon kalau memang ini jawabannya nanti harus tertutup, ya saya mohon tertutup gitu ya. Tapi kalau memang tidak tertutup, ya nggak apa-apa, terbuka juga. Nah, yang terakhir sekali, Pak Haikal, panja pangan ini menurut saya kurang spesifik ya. Kita mau berbicara apa tentang panja pangan? Karena kalau berbicara panja pangan, berbicara Undang-Undang 18 tahun 2012. Kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. 4 aspek ini yang harus dikupas gitu. Nah, sehingga kalaupun panja ini akan kita lanjutkan, menurut saya akan lebih spesifik kalau menyebutkan misalkan panja pengawasan pemasukan impor atau distribusi, boleh distribusi pangan misalkan, panja ekspor impor pangan misalkan, ya terserah nanti persetujuan bersama lah usulan para anggota yang nanti disahkan dalam komisi. Tapi yang pasti hari ini menurut saya kesempatan baik juga untuk membuat kesimpulan dan kemudian tutup dulu. Panja pangan terlalu luas gitu ya, sehingga kita tidak bisa menuju pada rekomendasi yang sesungguhnya kita ingin tuju gitu. Karena terlalu luas dan nggak bisa dijawab menurut saya oleh 3 dirjen. Karena ini sangat luas gitu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengusulkan agar panja pangan hari ini kita stop, karena juga sudah beberapa kali masa sidang. Selanjutnya menggunakan pelatur lain. Kita ganti portofolio lah supaya lebih spesifik. Dan saya setuju kalau nanti lebih kepada pengawasan yang lebih fokus pada masalah bangsa gitu. Dan juga sambil berjalan menguatkan terhadap Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga, karena polisinya ya ini, kita punya polisi ini. Masih PLT punya, ya tinggal ditetapkan aja lah sebetulnya. Dari performanya lo kelihatan gitu ya. Rambutnya udah cepat juga. Terima kasih Pak Eka, mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.